yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! 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 Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita pagi hari ini. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Saya mengucapkan kungsi Fatsoy buat saudara yang merayakan. Dan boleh saya undang sebentar kita bangkit berdiri. Biar bukan saja saya yang mengucapkan. Coba saudara lihat kiri kanan bilang kungsi-kungsi ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita berdoa biarlah di tahun yang baru ini kita diberkati dengan kemakmuran, kesehatan, dan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Dan saya berdoa juga biarlah hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Tidak saja berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang kita terima. Tapi saya percaya GBI GMCC diberkati Tuhan luar biasa. Yang percaya tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berdoa juga Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Kami datang di hadapan Tuhan dengan bersyukur buat tahun yang baru ini. Dan kami juga bersyukur atas pemeliharaan, berkat, penyediaan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini boleh menjadi hari di mana kami tidak saja memberikan yang terbaik, tapi kami ingin terus hidup dalam tuntunan dan di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang cinta Tuhan bilang amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali. Biarlah di hari yang berbahagia ini, beberapa lagu juga agak bernuansa Mandarin. Dan biarlah itu membuat kita lebih lagi bersyukur akan kebaikan Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan Yesus.
Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhan perlindungan, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Mari bersama katakan lagi, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Sekali lagi katakan bersama, Tuhanlah, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, Engkaulah penolong kami, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Kami angkat tangan kami. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Mari katakan lagi, yang wanita naikkan pujian ini. Tuhanlah perlindunganku, Engkaulah sumber kekuatan. Saat kami susah, Engkau yang menolong kami Tuhan. Di waktu susah, sangat terbukti. Mari bersama-sama, haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah. Haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi bersama-sama, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya,
sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah penolongku. Kaulah kekuatan, Kaulah penghiburan, Yesus, haleluya. Hiraramo, hiralamasa. Ini jemaatmu yang menyembahmu Tuhan Yesus. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Haleluya. Hiramamaso, hiraramasaramaramo, sadarai. Haleluya. Yesus Tuhan kami, himaralamasane, hiraramaso. Yesus, daralamasyandaralamayaralai. Haleluya. Hiramaramu. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Mu. Dengan tangan terangkat panggil Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Mari seunang kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah Bapa-Mu. Oh Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus. Sekali lagi dengan segenap hati panggil Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Katakan pengabdian. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Bapa kita yang baik. Engkau Bapa yang pelihara hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Engkau yang memberkati kami dengan rezeki, Engkau yang memberkati kami dengan kehidupan yang terus dituntun dan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Haleluya, umat Tuhan yang dicintai Tuhan bilang amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah yuk. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangan dan sorak-soranya buat Allah kita. Woo! Haleluya. Seperti tadi saya bilang, biarlah puji-pujian nuansa Mandarin ini semakin membuat kita cinta Tuhan. Amin. Dan saya juga menyapa buat saudara yang beribadah dari rumah, biarlah kita boleh bersama-sama memuji Tuhan kita yang hidup. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Boleh sambil tepuk tangan sama-sama. Kasih Allah begitu besar buat Anda dan saya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi Anda dan saya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Boleh angkat tangan sama-sama. Berbahagialah orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi iman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan sekali lagi bersama-sama. Engkau memberkati kami, bahkan sampai anak cucu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, boleh yang wanita bernyanyi, katakan begitu besar kasih Allah pada kita. Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Yo, gantian yang pria. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Sama-sama semua. Bahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yo, katakan 주 예수 I want. 주 예수 I want. 주 예수 I need. 주 예수 I got. 圣经你告诉我 lagi. 주 예수 I want. 주 예수 I need. 주 예수 I got. 圣经你告诉我. Katakan Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang Akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus cinta. Yesus cinta saya. Boleh bilang kiri kanan, cinta kamu juga. Amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. untuk
jadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Pakai gerakan ya sama-sama. To Yesu I walk. To Yesu I walk. To Yesu I ini. Tunjuk kiri kanan saudara. To Yesu I tak. Sentini kau semua. Lagi semua. To Yesu I tak. To Yesus I ini. To Yesus I tak. Sentini kau semua. Sentini kau semua. Sekali lagi. Sentini kau semua. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sambil tepuk tangan, come on, jemaat Tuhan GMCC 2. 1, 2. Tiada terukur panjang dan lebarnya kasih Tuhan buat saudara. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Yang bersyukur boleh lambaikan tangan yuk. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, tanganku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib berbangun rasa anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari bersyukur bersama. Hatiku bersyukur, mulutku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, dasar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setia. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi sama-sama dengan keras. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan pagi ini, amin. Saya percaya firman Tuhan akan terus memberkati kita lebih lagi pagi hari ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib,
hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kaulah pertolongan kami, katakan, pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, katakan lagi, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Yes, Lord. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Mari kita tujukan mata kita kepada Tuhan. ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yang
merasakan Roh Kudus mau mengatakan kepada kita dan juga saudara yang hadir di dalam ibadah ini di rumah, bahwa pada waktu engkau menyembah Tuhan, Dia akan mengarahkan fokusmu kepada yang benar. Dia akan membuat sikapmu berubah. Sehingga engkau bisa melihat persoalan hidupmu dari sudut mata Tuhan. Dan bukan daripada kekuatanmu. Sehingga engkau bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Kepada siapakah Amin. aku harus takut. Amin. Dan Tuhan, kami berdoa pada saat ini setiap kami yang hadir. Baik secara onsite maupun online. Kami berdoa. Bahwa kiranya Engkau ya Allah Bapa yang menyatakan dirimu lewat firman Kristus Yesus. Dan Roh Allah yang hidup, Roh Kudus di dalam ketiga yang esa. Hadir pada saat ini. Dan Engkau yang akan menyatakan dirimu kepada setiap kami Tuhan. Dan membangkitkan iman kami. Aku berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami akan mendapat jawaban dari Engkau pada hari ini. Engkau akan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Bahkan kepada yang sakit Tuhan, Engkau akan membawa kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan kelepasan kepada mereka yang mengalami tekanan. Kelegaan kepada mereka yang mengalami himpitan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Berikan kemuliaan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara. Shalom. Ya, kungsi Facai. Cynthia Nali, oke, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan yang disediakan kepada saudara dalam usaha dilancarkan dan juga kebahagiaan kepada keluarga. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Saya akan beri judul Perjumpaan Ilahi yang Mendahului Kemenangan. Semua kita ingin menang. Tapi berapa di antara kita yang bersedia untuk berjumpa dulu dengan Tuhan? Dan di dalam Alkitab, setiap tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan, yang mendapat penugasan dari Allah, itu selalu didahului dengan sebuah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sebagai contoh ketika Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel. Walaupun dia adalah seorang jenderal, walaupun dia sudah dipilih Tuhan sejak awal, tetapi tetap dia harus berjumpa dengan Tuhan di semak belukar yang terbakar itu, tetapi tidak hangus. Dan di situ Tuhan memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Ketika Samuel dipanggil Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Bahkan Saulus sebelum dipakai Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan di perjalanan menuju Damaskus. Bahkan Petrus yang sudah ikut Yesus sebelum dipakai untuk memimpin para rasul, dia berjumpa pribadi dengan Yesus setelah makan pagi. Dan Yesus menyampaikan pertanyaan 3 ini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Semua perjumpaan ilahi dengan Tuhan selalu membawa perubahan hidup. Amin saudara. Jadi saya nggak percaya kalau ada yang mengatakan aku bertemu Yesus lalu hidupnya nggak berubah, itu omong kosong. Semua orang yang mengatakan, mengakui bahwa saya bertemu Yesus, saya berjumpa dengan Yesus, apakah itu lewat satu perkara mujizat, kesembuhan, atau dia mengalami hal yang luar biasa, atau bahkan dalam mimpi atau dalam penglihatan, lalu hidupnya nggak berubah, maka kemungkinan itu cuma sekedar halusinasi. Tidak ada satu orang pun di dalam Alkitab, dalam sejarah kekristenan yang berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya tidak berubah. Hari ini, hal yang sama.
Semustahil apapun tantangan kita, semustahil apapun warisan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, untuk kita duduki, untuk kita dapatkan, Tuhan memberikan jaminan bila kita bertemu dengan Dia dulu secara pribadi. Hari ini kita akan melihat perjumpaan Yosua yang mendahului kemenangan yang akan dia dapatkan sepanjang kisah Yosua. Mari kita baca firman Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 15. Alasan saya meminta Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita membaca bersama-sama dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri ini kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Silakan duduk saudara. Ini sebuah peristiwa yang sangat penting di dalam kitab Yosua. Tapi seringkali kita lewatkan begitu saja. Saya berikan dulu latar belakang konteks ini. Yosua selama 40 tahun di bawah kepemimpinan Musa, dia bukan abdi Allah. Istilah abdi Allah atau hamba Allah itu hanya dipakai segelintir orang di dalam perjanjian lama, salah satunya Musa. Yosua sebagai pelayan abdi Allah, dengan kata lain dia tidak lebih dari seorang asisten rumah tangga. Atau agak sedikit lebih tinggilah jabatannya, ajudan. Kalau di militer atau polisi ada ajudan. Nah saudara-saudara, dia seorang pemimpin puak, dia pernah memimpin dalam peperangan, tetapi seumur-umurnya dari muda, dia hanya seorang ajudan dari hamba Allah. Tidak lebih. Dia seorang yang duduk di depan kemah suci. Dia menyaksikan semua hal-hal ajaib. Tuhan datang. Oh, Musa naik ke gunung, dia di bawah. Ketika dia melihat ada tiang awan, tiang api, dia juga melihat. Bahkan dia mungkin melihatnya lebih dekat daripada bangsa Israel yang harus berkemah dengan sebuah jarak. Tetapi tidak membuat Yosua kemudian menjadi hebat. Enggak. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa punya aktivitas rohani. Dekat dengan ibadah. Terlibat di dalam ibadah. Tapi belum tentu berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa duduk di sana. Kita bisa ikut di dalam pelayanan. Tapi kita belum tentu berjumpa pribadi. Jadi jangan kaget ada orang pelayanan hidupnya gak berubah. Aktivitasnya saja berubah. Perbendaharaan katanya bisa berubah. Tetapi sebenarnya dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yosua mengalami banyak penugasan. Dia salah seorang pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan. Kitab Yosua itu sebenarnya adalah kitab bagi-bagi tanah warisan. Itu prinsip, kalau saudara baca kitab Yosua, itu sebenarnya kisah tentang bagi-bagi tanah warisan. Tapi pertanyaannya begini, tanah warisan itu diduduki oleh musuh. Ibarat mungkin Bapak Ibu di sini pernah terima warisan dari orang tua, tapi tanahnya ternyata diduduki oleh orang lain yang merasa dirinya itu punya dia. Lalu akhirnya jadi sengketa. Bertahun-tahun uang udah habis, persoalan hukum sudah dijalani, tetapi tetap aja nggak juga dapat tanah tersebut.
Nah kira-kira itu tantangan yang ada. Tanah itu diduduki oleh orang yang gak berhak. Mereka dapat dari Tuhan, tetapi kan bangsa itu gak pernah dikasih tahu sama Tuhan bahwa itu bukan milik kamu. Mereka dari dulu udah di sana kok. Tetapi karena itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham di dalam Kejadian 15. Tuhan mengatakan, inilah tanah yang akan kamu dapatkan, Abraham. Hanya dasar itu. Tapi bangsa yang sana kan gak pernah tahu, mana pernah dia kasih tahu sama Tuhan bahwa itu tanah mereka. Atau itu adalah tanah bangsa Israel, kan gak pernah ada. Jadi ini sebuah seperti perjanjian sepihak. Tetapi kalau itu Tuhan yang membuat, tidak ada yang sepihak. Karena bagi Tuhan perjanjiannya adalah miliknya dia. Sah. Nah Yosua kemudian harus berhadapan dengan sebuah tantangan di tanah perjanjian. Tetapi kemudian juga dia melihat bangsa yang akan dia pimpin. Wah ini bangsa parah ini. Yosua pernah, dia ini adalah bangsa yang, dia adalah pribadi yang hidup di 2 generasi. Dia generasi yang keluar dari Mesir. Jadi dia ngalamin mujizat. Teberau, belah 2, mujizat. 10 tulah, dia ikutin semua itu. Dia berperang melawan Amalek. Tangan Tuhan teracung lewat Musa. Dia lihat semuanya. Dia lihat mana turun. Dia lihat burung puyuh turun. Semua dia lihat. Tetapi anak yang lahir di padang belantara yang kemudian akan dia pimpin tidak pernah ngalamin semua itu. Mereka cuma ngalamin mujizat mana? Burung puyuh. Tetapi karena udah sering mujizat itu, mereka sudah tidak anggap lagi itu sebuah mujizat. Hati-hati dengan anak-anak kita. Tadi saya bicara dengan koordinator ibadah bahwa anak-anak kita bisa datang ke gereja, tapi mereka bisa nggak percaya Tuhan. Karena masifnya berita yang mereka terima, selain dari orang tua mereka atau guru mereka, yaitu sosial media. Saya ketemu anak 16 tahun, dan saya layani dan saya bilang sama orang tuanya, bahkan ada satu anak yang pulang sekolah dari Amerika dan Kanada, lulus dua-duanya. Mamanya ketakutan karena dia bilang bahwa kok anak saya bisa percaya LGBT ini oke. Atau orang Kristen ini kok norak sekali. Dan saya bilang gini, ibu, daripada ibu kasih anaknya itu ngomong sama saya mau ibu juga dilatih untuk tahu bagaimana berbicara sama mereka. Gak bisa kamu cuma khotbahin dan guruin begitu aja. Dan waktu saya duduk sama mereka baru lihat, oh begitu Pak caranya ya ngomong sama mereka. Mengerti apa yang ada di sini. Anak 16 tahun ini dia gak percaya Tuhan. Padahal dari kecil dia mengalami mujizat Tuhan. Orang tuanya mengasihi Tuhan. Lahir baru. Mendukung pelayanan. Anaknya 16 tahun gak percaya Tuhan. Bahkan dia mengatakan bahwa hidup ini seperti simulasi. Jadi nggak real ini. Kalau saudara nonton film Matrix yang terakhir. Ya, Neo itu menjadi sangat yakin karena dia yakin bahwa yang hologram ini adalah nyata. Tetapi kan ada orang di belakangnya yang main, yang operate semua di server itu. Itu namanya the simulations of life, dan itu yang sedang terjadi dan menyerang anak-anak muda. Menanamkan dalam pikirannya, apalagi dengan bertumbuhan AI, artificial intelligence. Nanti lama-lama manusia itu jalan-jalan semuanya berpikir dengan sangat hebat, tapi bukan manusia. Dan Yesus tidak mati untuk artificial intelligence. Dia bisa bertindak seperti manusia, berpikir seperti manusia. ChatGPT itu sudah seperti otak kita. Saudara suruh, tuliskan dulu ucapan kongsi saya kepada teman-teman alumni saya di SD. Dia bisa keluarin. Bayangin nggak? Nggak kenal dia. Sekarang anak-anak di Amerika ketika ujian online, dia nanya nggak buka buku, dia nggak belajar, dia cuma tanya ChatGPT. GPT, ini ada masalah begini, rumusnya apa? Keluar saudara.
OpenAI.com. Akhirnya mereka percaya bahwa GPT lebih pintar dan lebih nyata daripada Tuhan. Jangan kaget kalau anak saudara bilang bahwa I don't believe God. He's not real. Karena GPT chat lebih real daripada Tuhan. Itu loh. Nah, ini anak-anak yang lahir di padang belantara ini nggak pernah kenal Tuhan. Perjumpaan pribadi mereka nggak pernah. Jadi untuk itu Musa itu dari Ulangan pasal yang ke-6 harus khotbahin tentang apa yang terjadi di Mesir dan seterusnya. Bagaimana kesetiaan Tuhan. Ini kan PPKM paling lama di muka bumi. 40 tahun saudara, nggak bisa keluar kemana-mana. Tinggal di situ aja mereka. Nggak pernah dilihat dunia luar. Tinggal di situ tok. Nah tiba-tiba mereka disuruh untuk menduduki tanah yang asing buat mereka. Dan untuk itu Tuhan adil. Kamu nggak pernah ngalamin mujizat? Laut terbelah dua. Sekarang aku tunjukkan sama kamu. Nyebrang Yordan. Laut Yordan itu, sungai Yordan terbelah dua. Bapak Ibu, Yordan yang saudara lihat di Israel itu kecil. Yordan yang ada yang diseberangi oleh bangsa Israel itu lebar. Lebarnya bisa 10 kali sungai Yordan yang saudara lihat. Bahkan mungkin lebih jauh lagi. Karena itu harus bisa menampung hampir 3 juta orang menyeberang. Luas sekali. Dan dihentikan oleh Tuhan sampai jauh. Airnya kering supaya mereka bisa nyebrang. Dan itu menjadi viral. Semua bangsa Kanaan, seperti orang Mesir, dewa utamanya itu dewa air, bukan kelinci air sekarang. Kalau saudara percaya yang namanya tahun kelinci air, orang percaya dewa air. Dengar baik, bangsa Mesir menyembah Nil. Dan tulah pertama itu dipatahkan dengan cara bikin Nil jadi darah. Sama seperti orang Mesir menyembah Nil, orang-orang Kanaan menyembah sungai Yordan. Dewa airnya. Lalu ketika dewa airnya dipatahkan oleh Yahweh dengan cara mengeringkan dewa air ini. Sungainya kering. Didudukin oleh orang Israel. Diseberangi oleh orang Israel. Gempar semua itu. Karena orang Yeriko mengatakan dalam perkataan pembicaraan dengan Rahab. Kami sudah mendengar Allahmu mengeringkan laut. Bapak Ibu. Orang-orang muda ini nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman perang. Tuhan adil, dikasih mujizat. Lalu disuruh sunat di Gilgal. Nah ini sunat, jangan bayangkan sunat sekarang pakai laser yang 1 jam 2 jam kering. Kalau Bapak Ibu yang pernah sunat 30 tahun yang lalu mungkin udah pakai dukun sunat, pakai buluh lagi, pakai bambu. Motongnya keringnya lama ya, seminggu ya, pakai sarung begini. Bayangkan di sana waktu itu sunat pakai pisau tembaga. 3 hari disuruh diem, nggak ngapa-ngapain. Kalau mau dikalahin gampang, diserangnya waktu sunat, mati semuanya. Karena nggak boleh jalan. Tetapi justru bukan di Gilgal mereka bertemu Tuhan. Kita akan melihat 3 hal di sini. Yang pertama, siapa sosok yang ditemui Yosua? Yang kedua, percakapan Yosua dengan sosok ini. Dan apa yang menjadi gambaran pikiran kita yang menghambat kemenangan rohani terjadi. Yang ketiga, apa pernyataan Tuhan kepada Yosua? Jadi ketika Yosua bertemu dengan sosok ini di Yeriko, Yosua sedang mengamat-amati Yeriko. Dia sedang mempelajari. Kenapa? Karena pertama, kota ini berat. Dindingnya itu tebal. Bapak Ibu, saya ke Yeriko, reruntuhan Yeriko, itu di temboknya tebal ya. Mobil Morris bisa lewat di atasnya. Mobil Morris. Nah, jadi tebal kan? Lumayan.
Ya, hampir 2 meter tebel temboknya. Makanya si Rahab bisa bikin rumah di tembok itu. Ya, rumah bordilnya Rahab. Rahab itu kan rumah bordil. Ya, kayak hotel tapi juga menyediakan perempuan sebagai penghibur dan juga menemani para musafir atau pedagang yang keluar masuk kota itu. Jadi dia tinggalnya persis di tembok itu. Temboknya cukup gede sehingga bisa bikin rumah di dalamnya. Kayak ruko-ruko gitu loh. Ya, gitu. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Tebal. Ditutup. Dan tentaranya banyak. Sementara bangsa Israel ini nggak pernah perang. Paling ada pedang, lembing, panah. Nggak ada yang namanya meriam, katapult, nggak ada. Semua perlengkapan perang kalah jauh dengan apa yang ada di Yeriko. Dengan kondisi begini, bagaimana dia bisa mengalahkan Yeriko? Dia mesti pelan-pelan pelajari semua yang terjadi di sana. Dia udah kirim dulu mata-mata yang bertemu dengan Rahab dan melihat kota itu. Balik lagi lapor. Semua begitu banyak perencanaan dan strategi yang dia buat. Tetapi apakah itu menjamin? Nah, disitulah kemudian muncul pria ini. Sosok pria ini. Lalu dia bilang apa? Dia berdiri dan dengan pedang terhunus. Bapak Ibu, posisi berdiri dengan pedang terhunus, ini adalah posisi bertempur. Itu. Ini posisi bertempur. Jadi bayangkan ketika Yosua melihat pria ini menghunus pedangnya begini, maka Yosua kaget. Jadi gak kaget dia, kawankah engkau atau kau lawan? Dan yang kedua, dia pakai pakaian militer yang lengkap. Nah, saudara-saudara, siapa pria ini? Ketika diperkenalkan bahwa dia adalah panglima bala tentara Tuhan, dan kemudian Yosua sujud menyembah, maka ini adalah Tuhan yang datang dalam penampakan bentuk manusia. Atau biasa kita kenal di dalam istilah teologi sebagai teofani. Sama-sama katakan teofani. Ya, teofani artinya theos itu Tuhan, fanian itu adalah penampakan. Tuhan menampakkan dirinya kepada orang-orang di perjanjian lama itu bisa macam-macam. Ada yang malaikat yang datang, ada yang Tuhannya yang datang, tapi bentuknya tidak bentuk manusia. Seperti ketika Tuhan datang di dalam Musa, dia datang dalam api yang terbakar di semak belukar. Oke? Ketika Tuhan bicara kepada Musa, dia datang dalam bentuk jari yang menulis. Tuhan. Tetapi, atau Abraham, dia datang 3 orang, ya bertemu Abraham dan bilang, Abraham tahun depan kamu punya anak. Tetapi kadang-kadang malaikat, seperti ketika Sodom dan Gomora mau dihancurin, yang datang malaikat, itu bukan Tuhan. Malaikat Tuhan. Pertanyaannya, Pak dari mana Bapak tahu bahwa ini Tuhan? Begini, ini Tuhan dan lebih tepat lagi, ini adalah penampakan Kristus. Dia Allah yang kemudian menjadi manusia nanti di perjanjian baru. Tetapi penampakan itu sudah diwujudkan di dalam bentuk panglima bala tentara Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa ini Tuhan, Pak? Dia bukan malaikat. Kalau malaikat tidak pernah menerima penyembahan. Malaikat tidak pernah menerima penyembahan. Malaikat itu adalah utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Jadi kalau malaikat datang, dia tidak pernah akan menerima penyembahan. Kalau ada malaikat yang menerima penyembahan, itu namanya setan. Iblis. Dan saudara lihat orang-orang yang datang ke tempat-tempat keramat selalu akan minta persyaratan.
Tetapi kalau itu dari Tuhan, tidak pernah dia minta persyaratan. Sebagai contoh, Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 14 berkhotbah di Listra. Lalu ada anak lumpuh di situ. Dibangkitkan oleh Paulus dan Barnabas. Orang itu jalan. Semua orang di kota itu ketakutan, lalu mulai menyembah. Dan kemudian ada imam dewa Zeus dan imam dewa Herme. Bukan yang pakai birkin. Yang birkin itu model. Ya, kalau bahasa Indonesia Hermes, tapi sebenarnya disebutnya Herme. Ya, itu dewa Yunani. Paulus dibilang sebagai Herme dan Barnabas sebagai Zeus. Lalu imam dewa Zeus membawa lembu, membawa sesembahan, dan mereka mulai sujud menyembah Paulus. Paulus kemudian marah sama mereka. Dia bilang, "Hei, saya bukan dewa." Dengar baik. Ini jelas. Di dalam Wahyu pasal 19, Yohanes bertemu dengan malaikat Tuhan. Dia mau menyembah, malaikat bilang, "Jangan, aku bukan Tuhan." Itu kalau malaikat yang benar. Tetapi kalau malaikat yang tidak benar, dia akan datang sama saudara dan dia nuntut. Kamu bawa ayam goreng, kamu bawa ini, kamu bawa sesembahan, kasih ini dulu, kasih itu dulu. Kalau Tuhan datang, dia bilang nggak, kasih perpuluhan dulu baru gue datang. Ada nggak? Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Tapi herannya ada pendeta yang bilang, kasih perpuluhan dulu baru Tuhan akan hadir sama kamu. Dari mana ayatnya? Kalau Tuhan datang, bayangkan seperti Maria bertemu Gabriel. Nggak pernah tuh Gabriel menuntut penyembahan. Nggak pernah Maria sujud menyembah sampai mukanya ke tanah. Nggak ada. Tetapi ketika Yosua dikatakan dia sujud menyembah sampai mukanya ke tanah. Berarti ini Tuhan. Ini adalah preinkarnasi Kristus. Sang firman yang hidup itu. Dialah Kristus yang muncul di depan Yosua. Dia perkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Yosua bertemu Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa pembicaraan mereka? Poin yang kedua ini, pembicaraan mereka adalah Yosua nanya, kawankah engkau atau lawan? Bapak Ibu, wajar nggak Yosua nanya begitu? Wajar. Dia sedang mempersiapkan strategi perang. Tiba-tiba ada orang datang dengan pedang terhunus, siap melawan. Maka terus terang dia akan bertanya, kamu lawan atau kawan? Kamu sekutu atau kamu musuh? Wajar. Karena posisinya adalah posisi menyerang. Bapak Ibu, apa jawaban Tuhan? Bukan dua-duanya. Lah kaget dong. Lah kamu bukan lawan dan bukan kawan, jadi kamu siapa? Aku Tuhan. Aku yang akan memimpin peperangan ini. Aku sudah datang. Saudara lihat. Pertanyaan Yosua, kawankah engkau atau lawankah engkau? Adalah sebuah pertanyaan yang biasa kita semua orang percaya punya ketika kita menghadapi persoalan. Kita akan selalu melihat Tuhan sebagai lawan atau kawan. Kalau kita melihat kita dirugikan, kita orang percaya, kita udah ke gereja, tapi kita dirugikan, kita kalah di dalam persidangan, kita rugi, kita bangkrut, kita ditipu orang, kita kemudian melihat Tuhan sebagai lawan kita. Jadi nggak kaget banyak orang Kristen yang ketika mereka mengalami masa sulit, sakit, atau kedukaan, atau kehilangan keluarganya, dengan cara yang dia tidak bisa pikirkan, lalu dia berpikir Tuhan melawan dia. Dan akhirnya dia menjadi kepahitan, tinggalkan gereja. Gak percaya Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa dia bikin begini? Kalau Tuhan ada, kenapa dia ambil orang tua saya, sementara saya masih butuh? Sudah lihat? Kawankah engkau atau lawan? Tetapi jawaban Tuhan bukan dua-duanya.
Jawaban Tuhan mengatakan, aku tidak akan menyerang kamu, tapi aku juga bukan akan mendukung kamu. Aku yang memimpin kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Saya yang bertanggung jawab di dalam peperangan ini. Bukan kamu Yosua. Aku panggil kamu sebagai alat, tetapi aku yang bertanggung jawab memimpin peperangan ini. Bapak Ibu, kalau kita merasa diri semua perjuangan-perjuangan ini hanya disandarkan kepada kekuatan kita. Disandarkan kepada kekuatan keuangan kita. Disandarkan kepada teman-teman, koneksi politik, koneksi ekonomi kita. Maka kita akan terhambat di dalam memenangkan peperangan-peperangan rohani kita. Selama engkau berpikir, aku yang turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Terserah lu deh. Sampai nanti saudara terpojok, benjut kiri kanan, mentok. Lalu saudara mulai angkat tangan, Tuhan tolong. Baru Tuhan turun tangan. Lu angkat tangan, gua turun tangan. Lu turun tangan, Tuhan angkat tangan. Terserah lu. Lihat sampai seberapa jauh kamu kuat. Pilihan ada pada kita. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada orang percaya. Semua perjuangan-perjuangan rohani kita, Tuhan yang memimpin peperangan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan memimpin peperangan maknanya apa Pak Markus? Satu, kita perlu tunduk kepada Dia. Semua strategi yang terbaik itu Tuhan punya strategi, bukan strategi kita. Makanya ketika Yosua disuruh ngelilingin tembok Yeriko, nggak ngomong apa-apa, dia nggak protes. Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia sudah tahu bahwa dia cuma perlu tunduk dan percaya kepada tuntunan Tuhan. Sekalipun kelihatannya jalannya itu tidak masuk akal. Itu satu. Tidak disenangi oleh banyak orang, tidak populer jalan keluarnya. Yang kedua, artinya bahwa kalau kita mengizinkan Tuhan berperang, kita percaya persediaan dan pemeliharaan itu ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita lihat contohnya. Keluaran 14 ayat 14. Di dalam Keluaran 14 ayat 14. Bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Baru nyampe di seberang. Lalu kemudian mereka harus bertemu dengan bangsa Amalek. Yang berusaha untuk membunuh dan melenyapkan mereka. Di situ apa yang terjadi? Kita baca Keluaran 14 ayat 14 bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan, Bapak Ibu diam saja di sini bukan artinya tidur-tidur. Ya udahlah biar Tuhan aja berperang. Gue diam-diam, gue tidur-tidur, gue gak bikin apa-apa. Bukan. Sama pentingnya saudara mempersiapkan segala sesuatu. Strategi, keuangan, persediaan, persiapan rohani, persiapan jasmani. Bertemu dengan Tuhan itu penting. Tuhan akan berperang untuk kamu. Itu janjinya. Kamu akan menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin kamu. Yang kedua, mari kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 47. Sudah? 1 Samuel 17 kita baca sama-sama. Ini adalah kisah tentang Daud yang berhadapan dengan Goliat. Dan kemudian bangsa Israel sudah 40 hari mental mereka, udah kalah mental, mereka sudah terjebak, mereka sudah depresi. Lalu kemudian Daud datang, ngomong sama Goliat. Mari kita baca sama-sama apa yang dia katakan. 1, 2, 3. Dan supaya apa? Supaya apa? Segenap jemaat ini tahu. Supaya segenap jemaat di tempat ini tahu. Apa yang kita mesti tahu? Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun
menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu, dari mana Daud, seorang gembala kambing domba yang sedikit itu, bisa berani ngomong sama Goliat yang punya badan lebih besar, senjata yang paling mutakhir pada saat itu? Kok bisa dia ngomong begitu? Saya percaya pelajaran dari Yosua ini didengar dan diceritakan kepada Daud dan orang tua Daud dan seterusnya. Itu biasa. Mereka menceritakan apa yang Tuhan kerjakan kepada orang tua mereka. Sehingga anak-anak mereka punya keyakinan akan Tuhan yang hidup dan perkasa. Kenapa? Tanpa lembing, tanpa pedang. Bagaimana saudara nanti baca bagaimana Yeriko ditaklukkan? Tidak ada satupun pedang, tidak ada satupun lembing yang dilontarkan untuk menghancurkan Yeriko. Tidak ada. Tuhan berperang bagi mereka. Hari ini, apa yang menghambat pikiran kita untuk berani menaklukkan janji-janji Tuhan yang sudah disediakan kepada kita? Cara berpikir kita. Kalau kita masih melihat ini adalah urusan gue, saudara akan gagal. Tapi bila saudara mengatakan, Tuhan, kalau engkau izinkan saya menghadapi masalah ini adalah urusan Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab untuk memastikan kemenangan akan ada di pihak kita. Berikan kemuliaan kepada kita. Come on. Percaya itu Bapak Ibu. Pegang itu. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Aku sudah datang. Nah, yang terakhir. Percakapan itu membuat Yosua bertanya, so what? Terus gue bikin apa Tuhan? Apa yang kau inginkan aku lakukan? Lalu Tuhan mengatakan, Yosua, tanggalkan kasutmu. Dan tempat yang kau injak ini kudus. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, dan di dalam tradisi atau kebiasaan orang Ibrani, menanggalkan kasut atau sandal, itu adalah tanda bahwa orang itu adalah seorang hamba, seorang budak, seorang pelayan. Dia bukan majikan, dia bukan tuan, dia bukan orang yang berkuasa. Itu tandanya. Tuhan mau bilang, Yosua, kamu tunduk kepada saya. Tanggalkan kasut. Yang kedua, Yosua, perkara ini, karena ini milik Tuhan, ini kudus. Bapak Ibu, semua perjuangan rohani kita adalah sebuah perjuangan yang kudus. Karena semua tantangan-tantangan rohani yang ada di depan kita sepanjang tahun 2023 dan tahun-tahun seterusnya adalah upaya Allah untuk membuat kita semakin dikuduskan dan menyerupai gambaran anaknya Yesus Kristus. Inilah yang namanya sanctification process. Proses pengudusan ilahi. Apa yang akan dia pakai? Dia pakai semua perjuangan-perjuangan yang ada di dalam dunia ini. Bila engkau sedang menghadapi perjuangan bisnis, bila engkau sedang menghadapi perjuangan di dalam pendidikan, atau kesulitan di dalam relasi kamu dengan orang lain, dengan keluargamu, dengan pasanganmu, dengan anakmu. Bila engkau mengalami kesulitan bahkan dalam tubuhmu, dalam sakit penyakit, dengar baik. Semua itu Tuhan pakai, izinkan untuk engkau semakin dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi lihatlah semua perjuangan kita ini. Karena ini peperangan milik Tuhan. Maka karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Maka ini juga sebuah perkara kudus. Jadi jangan pernah berpikir bisnis saya itu gak ada urusan sama gereja. Hari Minggu engkau kudus. Hari Senin sampai Jumat di toko engkau
hidupnya seperti orang dunia. Caramu berpikir seperti orang dunia. Yosua adalah seorang tentara sebelumnya. Ketika dia dipanggil untuk memimpin pekerjaan Tuhan, memimpin umat Tuhan, Tuhan mau memastikan cara berpikirmu Yosua tidak boleh lagi dengan cara berpikir lama. Banyak-banyak saudara, para pelayan-pelayan Tuhan, dipakai Tuhan, diberi penugasan-penugasan ilahi. Latar belakang mereka itu mungkin pengusaha, mungkin profesional, mungkin abdi pemerintah, pelayan publik sebelumnya, pejabat. Bukan karena mereka berhasil di sana lalu kemudian keberhasilan mereka itu diterapkan di gereja dan harus sama seperti itu. Bukan. Banyak hal yang harus diruntuhkan dari cara berpikir mereka yang lama untuk mereka melayani Tuhan. Engkau boleh pengusaha di luar, tapi ketika engkau dipanggil Tuhan untuk memimpin, engkau gak boleh menjadi penguasa. Engkau harus menjadi pelayan. Beda Bapak Ibu. Kalau di pejabat pemerintah engkau datang semuanya disiapin. Kalau engkau di gereja mungkin engkau yang harus mempersiapkan semuanya. Ini cara berpikir yang harus berbeda. Kata kudus di Alkitab artinya dipisahkan untuk pekerjaan mulia dari Tuhan. Kita dikuduskan. Hidup kita, perjuangan-perjuangan, persoalan-persoalan yang kita hadapi, tantangan-tantangan iman, peperangan-peperangan rohani yang kita hadapi, itu semua untuk berusaha Tuhan memisahkan kita dari dunia ini. Sehingga kita layak dipakai Tuhan untuk alat bejana kemuliaannya. Amin. Kalau engkau mau cari popularitas di rumah Tuhan, mending pulang, kamu jadi populer di dunia sana, paling hebat. Dan gak ada yang protes. Pagi ini waktu saya renungan firman Tuhan di ibadah pribadi saya, Tuhan mengingatkan saya begini. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Mereka yang hebat-hebat jatuh. Karena mungkin perkara moral, perkara uang, perkara pernikahan, apa aja jatuh. Tetapi karena mereka sebelumnya jatuh ini adalah orang yang terkenal, orang yang populer, orang yang dielu-elukan, orang yang seperti diperlakukan seperti orang-orang dewa Yeus, orang dewa Herme memperlakukan Paulus dan Barnabas. Mereka senang diperlakukan seperti itu. Lalu ketika mereka jatuh, mereka berusaha cepat-cepat untuk pulih supaya mereka kembali lagi populer. Mereka tidak sadar yang membuat mereka jatuh itu popularitas mereka. Itu udah kayak sakau. Tanpa sadar, popularitas adalah sakau kepada banyak pelayan-pelayan Tuhan. Tadi saya duduk dan ngobrol di ruang pendeta. Mungkin Bapak Ibu yang nggak terlalu paham bahasa teknologi, nggak apa-apa. Nanti tanya anaknya aja. TikTok di Indonesia. TikTok ini kan buatan made in China. Di TikTok itu ada yang namanya algoritma. TikTok menyediakan uang kepada orang yang bisa menghasilkan algoritma yang kena. TikTok kan kasih kamu duit. Itu bisa jadi sumber uang. Tetapi algoritma yang dibuat TikTok di China itu tidak sama dengan algoritma yang mereka sebar di seluruh dunia di luar China. Di China, algoritmanya itu begini. Anda akan dihargai oleh TikTok bila kamu memberikan ide-ide yang kreatif dan konstruktif yang membangun, lalu bisa mensejahterakan banyak orang. Contoh, ada orang yang TikToknya itu jadi kaya karena dia ngajarin orang bagaimana parkir yang benar. Bagaimana melipat pakaian yang efektif dan cepat dan rapi dengan kondisi lemari yang sempit. Bagaimana melipat tali sepatu yang kreatif dan seterusnya. Bagaimana masak yang cepat dan wah banyak jumlahnya. Gitu. Ini yang dihargai TikTok di China.
Jadi orang di China itu berlomba-lomba untuk jadi kreatif, untuk menjadi berkat, menedukasi rakyatnya. Tetapi TikTok yang di luar China, itu algoritmanya adalah gini, semakin konyol sebuah perbuatan dihargai. Jadi jangan kaget ada nenek-nenek disiram lumpur, dimandiin lumpur sampai 100 kali, hampir mati. Dan anak itu sekarang udah bisa punya 2 motor sport dan dipanggil ke Jakarta. Lalu diwawancarain di sebuah stadion TV dan terkenal. TikTok di Amerika, semua perbuatan-perbuatan konyol. Dengan kata lain, mereka mau mengatakan makin konyol kontennya, makin cepat kaya kamu. Tidak sama dengan asalnya. Di China, karena mereka punya sendiri mesin dan sistem, kan Google kan nggak laku di China. Mereka punya sendiri semuanya. WhatsApp nggak laku di China, ada micet. Semuanya ada di sana. Dan mereka punya algoritma platform sendiri. Tetapi apa yang dijual di luar China adalah kebodohan. Dan orang membeli kebodohan-kebodohan itu. Tanpa sadar, kalau kita nggak mengerti ini, TikTok bisa dipakai Tuhan. Tapi bukan dengan kebodohanmu. Kalau kamu berusaha dengan sejahtera, mungkin kamu tidak cepat kaya lewat TikTok. Mau dapat singa, ngemis. Ada satu orang pengusaha juragan, orang Tionghoa bilang begini, berhenti lu ngemis, gua kasih lu kerjaan. Orang yang ngemis bilang begini, lu kasih gua 200 juta, gua berhenti ngemis. Gile enggak? Kenapa? Dia ngemis sehari 300 ribu. Sebulan berapa Bapak Ibu? 9 juta, lebih tinggi daripada UMP. Lebih tinggi daripada gaji kebanyakan fresh graduate. Ngapain sekolah susah-susah? Ngapain kerja susah-susah? Ngemis aja di TikTok. Lu bisa kaya. Lihat nggak mentalitasnya dihancurkan? Ada satu anak, 1 tahun setelah dia kerja di seorang pengusaha Tionghoa, dia berhasil. Dan dia bilang begini, kamu jangan marah sama saudara-saudara kita dari keturunan Tionghoa. Mereka berhasil, lalu kamu cemburu, lalu kamu bilang ini dan itu dan ini dan itu dan segala macam. Coba bandingkan. Kakak saya ini kerja, dikatakan, di sebuah perusahaan ini. Dia kerja dari pagi jam 8 sampai jam 12, semua handphone tutup. Gak ada ceritanya kamu main handphone selama kamu kerja. Break, makan, silakan. Masuk lagi, jam 1 kerja. Jam 5 kurang 45, kamu persiapan. Kalau kamu mau lembur, semua siapin, jam 5 lembur. Enggak, pulang. Tapi, coba bayangkan lalu dia bilang sama dia. Kita datang pagi-pagi, jam 8, tank, udah kerja. Kita masih baru buka handphone. Pesan sama OB, tolong dong bubur, makan lagi. Alasannya, bos, gue belum makan. Gue makan dulu, ntar nanti gue gak bisa kerja. Oke, makan. Habis itu lihat-lihat. Udah, makan selesai. Masih pelan-pelan dulu turunin. Udah jam 9. Buka komputer, tek, ting, bunyi. Jawab dulu WA-nya. Nanti lihat lagi scroll, jam 10 udah saudara. Scroll. Kerjaan belum jadi. Nanti udah jam setengah 12, udah buru-buru nih, siap-siapin makan siang. Sampai jam 1 makan siang, masih ngopi lagi. Sampai setengah 2. IG, posting. Cek, udah jam 2 baru masuk kantor. Jam 3, Pak, sebentar Pak, saya mesti istirahat dulu. Oke, 5 menit, 10 menit, jadi setengah jam. Udah jam 4, udah siap-siap mau pulang. Kapan kerjanya? Lalu nanti tiba-tiba kerjanya numpuk. Dan mulai bilang, bos itu nyuruh gua, bos itu gak adil. Bosnya yang salah. Lalu ada orang dipromosikan. Dia bilang, oh lu menjilat lo. Sementara dia memang gak mau kerja. Bapak Ibu, ini loh mindset yang menghambat kemenangan.
kuduskan dirimu, tempat ini suci. Bila kita dipanggil Tuhan untuk bekerja di dalam dimanapun, Bapak Ibu dengar baik, pekerjaan kita suci. Amin. Selama saudara bekerja, asal jangan jadi prostitusi, jangan jadi begal, jangan jadi perampok, jangan jadi koruptor, jangan jadi mafia. Engkau boleh jualan nasi kucing. Engkau boleh jualan somai. Itu pekerjaan kudus. Dan Tuhan akan dipermuliakan di sana. Engkau berjualan dengan cara yang tidak sama dengan dunia. Dan Tuhan menghargai perjuanganmu. Saya mau tutup dengan statement ini. Allah yang Maha Kudus bukan hanya menyediakan kepada kita penebusan di dalam Kristus Yesus, juru selamat yang menderita sengsara. Tapi Allah yang kudus juga menyediakan kepada kita kemenangan dari juru selamat Kristus yang menang di atas kayu salib dan menjaminkan kemenangan kepada Bapak Ibu sekalian semua. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Mari kita bagi berdiri. Saya ingin membacakan firman Tuhan ini kepada kita semua. Ayo kita baca bersama-sama. Karena peperangan kita adalah peperangan yang kudus. Perjuangan kita merupakan perjuangan penalukan ilahi yang kudus. Dan Tuhan memakai orang-orang yang rendah hati. Yang mau tunduk kepada otoritasnya. Yang mau menghargai kekudusan dan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, handphone kita bisa jadi berkat. Tapi bisa menjadi penghinaan. Terutama di dalam rumah Tuhan. Ada sebuah frase, ada sebuah ungkapan yang bilang begini. Bahasa Inggris. Familiarity bring contempt. Keterbiasaan menghasilkan penghinaan. Menghina Tuhan. Di handphone, di tablet kita bisa masukin Alkitab. Kita scrolling dan segala, kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Kita bisa baca buku, ratusan ribuan buku. Tapi alat yang sama bisa menghina Tuhan. Satu kali saya khotbah. Dan sewaktu saya khotbah, saya didatangin oleh satu jemaat. Dan ternyata dia seorang dokter cancer. Salah satu dokter cancer terbaik di Indonesia. Seorang ibu. Dan dia bilang, Pak, titip ya Pak kalau khotbah. Tolong dong Pak ingatkan jemaat. Untuk tidak main handphone selama dengar firman. Saya nggak tahu Pak, tapi hati saya, nurani saya terganggu. Ini adik baca Alkitab atau dia sedang scroll-scroll sosial media. Karena waktu dia, ibu ini duduk, di sebelah sana ada anak cantik. Dan saya percaya bahwa anak ini berpendidikan dan bukan sekolahan murahan. Karena dari cara berpakaiannya, cara dandannya, anak ini bukan anak sekolah murahan. Dan dia bilang, Pak, dari tadi saya perhatiin, selama Bapak khotbah, dia tidak pernah melihat Bapak. Semuanya hanya tunduk dan memainkan HP-nya. Buat saya Pak, ini penghinaan kepada hadirat Tuhan. Bapak Ibu, berapa di antara kita yang sadar, yang di tanganmu itu sebuah senjata dahsyat, tapi juga penghalang terbesar, engkau mendekat dan berjumpa dengan Tuhan. Kalau engkau baca Alkitab, lewat handphonemu, ini saran saya. Matikan airplane, nyalakan airplane mode. Offline. Supaya kamu sungguh mau baca Alkitab dan tidak terganggu dengan semua notifikasi-notifikasi yang bisa mencuri perhatian. Iblis gak usah perlu datang dengan muka seram, dengan taring berdarah-darah untuk membuat kamu menjauh dari dia dan mendekat kepada Allah. Dia cukup datang dengan notifikasi-notifikasi yang menggoda kamu. Dan membuat kamu terhanyut dan lari dari fokusmu yang pertama, mencari Tuhan.
hari ini ada kabar baik. Jika engkau mau bertemu dengan Tuhan lewat firman-Nya, perjumpaan ilahimu itu akan membawa kemenangan kepadamu. Kita baca 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Karena itu, 1, 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapa di surga mau berdoa pada saat ini. Setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan, menyadari akan firman-Mu ini. Dan kami bersyukur di tahun yang baru, tahun baru Imlek ini Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau lewat firman-Mu. Sehingga semua tantangan-tantangan, semua perkiraan-perkiraan yang orang katakan tentang tahun ini tidak akan membuat kami kecut dan tawar hati. Tetapi membuat kami yakin. Karena kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah yang empunya peperangan ini. Tuhan yang memimpin kami dalam peperangan ini. Tuhan yang menjaminkan kemenangan dalam peperangan ini. Maka kami akan sujud menyembah. Kami hidup di dalam kekudusan. Kami hidup di dalam penundukan diri. Kami hidup di dalam penyembahan yang mengarahkan kami kepada fokus kami yang benar, yaitu Kristus Yesus. Dan Engkau akan memelihara hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kami sudah berada di Winanga Pasu dan sebentar lagi kami akan meresmikan pembangunan PAUD di tempat ini bersama dengan Kepala Desa dan juga masyarakat Winanga Pasu. Dengan demikian, bangunan sekolah PAUD Winanga Pasu sudah diresmikan. Panjang kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bersama-sama, tepuk tangan. Selesai kami melayani perayaan Natal di Desa Winanga Pasu. Sekarang kami akan menuju Makoto dengan menyeberangi sungai ini. Mari Bapak Ibu ikuti perjalanan kami. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari Desa Winanga Pasu, sekarang kami akan menyeberang ke Salobin. Selesai sudah perayaan Natal bersama dengan anak-anak dan jemaat di GSDA Siloam Mokoto. Dan besok kami akan melanjutkan perayaan Natal di Desa Lembon. Berikut adalah pengumuman GMCC sepekan.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada siang hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau. Terlebih lagi kami boleh diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Bahwa Engkau telah menang atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Bahwa Engkau telah juga menguduskan hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu ya Tuhan. Yang memberikan kepada kami kekuatan. Yang menegur kami, menasihati kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga Tuhan telah mengirim hamba-Mu Pak Markus ya Tuhan. Yang telah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau yang taruh perkata-Mu dalam hatinya ya Bapa. Tuhan pakai hamba-Mu kemanapun pelayanan yang hamba-Mu jalankan ya Tuhan. Engkau tetap menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Melalui pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Engkau yang pakai hamba-Mu secara khusus ya Tuhan. Kau perluas kapasitasnya ya Tuhan. Untuk semakin lebih lagi mengenal dan mengerti dan tahu apa yang Kau mau untuk dapat Dia sampaikan ya Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu ya Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Bapak kami juga mengucap syukur dan terima kasih. Bahwa setiap berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan anugerah-Mu ya Bapa. Biar roh kami terus menyala-nyala di dalam beribadah ya Bapa. Biar cinta kasih mula-mula itu boleh terus ada pada kami ya Tuhan. Sehingga orang-orang boleh melihat ada Kristus yang hidup dalam diri kami. Hidup kami berbeda ketika kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat, rahmat, perlindungan daripada Allah Bapa. Persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus. Akan selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.